Boleh begini Ustaz, kita kan mau nggak mau, suka nggak suka memang sudah hidup dalam kondisi seperti sekarang ya. Di mana tadi kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih, memang ya kita hidup sekarang ya nggak mungkin kita kemana ya. Kecuali kita sudah dipanggil ya ke hadirat Allah gitu ya. Ini persoalannya adalah bagaimana kita kemudian mengambil sikap sebagai individu, keluarga, termasuk mungkin saudara-saudara kita yang punya lembaga pendidikan gitu ya, untuk kita menyikapi kondisi-kondisi yang memang sangat mengancam anak-anak kita, ya, generasi penerus kita, agar mereka terselamatkan, Ustaz. Ya. Walaupun kita mengandalkan negara tadi, ya, kita tahu negara memang tidak berlandaskan Islam, mereka punya kemampuan tapi tidak punya kemauan misalnya untuk melakukan itu, ya itu sambil kita juga mengupayakan ya untuk mendakwahi mereka. Tetapi persoalannya adalah ini kan ada di depan mata kita ya. Kita hidup sehari-hari juga berkutat dengan masalah ini. Bagaimana kemudian sikap yang kita bisa ambil? Ya, kita kembali kepada tiga pihak tadi ya. Secara individu kita punya tanggung jawab. Sebagai kepala keluarga, kita punya anak-anak, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Artinya kita juga tetap harus memberikan pendidikan. Walaupun kita bukan guru, walaupun kita bukan dosen, tapi orang tua masih diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dalam melakukan pendidikan kepada anak. Yang kedua, tidak hanya cukup kita mendidik di keluarga sendiri ya, karena tadi anak sekolah, anak interaksi dengan dunia luar. Maka kita juga harus punya kepedulian dengan lingkungan. Jadi kita harus sampaikan kepada tetangga kita, kepada komunitas kita, kalau kita punya kemampuan lebih, kita bangun lembaga pendidikan yang berkualitas dalam tanda petik, supaya begitu anak keluar itu, ketemu lingkungan yang baik, ketemu sekolah juga yang baik. Yang ketiga, kan kita juga punya negara, kita punya pemimpin, kita punya pemerintah kan gitu loh. Nah, kita juga harus punya kepedulian untuk muhasabah lil hukam kan gitu loh, untuk memberikan masukan, untuk memberikan dalam tanda petik usulan, termasuk dalam tanda petik mengingatkan kalau memang ada hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan apatis, bukan pokoknya saya dengan keluarga selamat sendiri. Itu enggak bisa karena anak kita pasti keluar, ketemu dengan lingkungan. Lingkungan pun kita juga harus peduli. Termasuk dengan negara juga kita harus peduli. Jadi anak-anak yang kita didik di lingkungan yang baik, ke depan itu akan menjadi pejabat-pejabat, akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang kalau sudah dididik secara baik, insya Allah ke depan akan lebih baik. Jadi kalau kita baik hari ini, melahirkan generasi anak-anak yang baik, generasi anak-anak yang baik, insya Allah akan mewarnai lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik juga akan menghadirkan pemerintahan yang baik. Satu saat, insya Allah itu akan terwujud. Pak Kiai, untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, Pak Kiai, di tengah tadi penjelasan Ustaz Irfan, Ustaz Ray, bahwa negeri kita, negara kita ini menganut sistem sekuler, kapitalis tadi yang disebut begitu. Nah ini bagaimana di tengah sistem yang memang sekuler dan kapitalis diterapkan negara ini, kemudian kita masih tetap bisa berupaya menyadarkan, memberikan penyadaran kepada para penguasa, para pejabat yang hari ini mereka diberikan amanah untuk mengatur negeri ini, agar kemudian mereka paling tidak memiliki secercah kesadaran bahwa amanah yang mereka emban selama ini bukan untuk menguntungkan mereka sendiri, tapi ada tanggung jawab yang nanti akan diminta oleh Allah kepada mereka, bahwa mereka ikut bahkan paling besar pengaruhnya dalam membentuk generasi muda kita ke depan. Nah, seperti apa kemudian yang bisa kita lakukan agar kesadaran itu muncul di tengah para pejabat yang ada sekarang, Pak? Iya, harus dibangun sebuah sistem. Sistem yang bersinergi antara satu yang lain, tapi dengan tujuan yang sama, dengan cara yang sama. Maksudnya sama itu tadi, prinsip dasar akidah, ya, iman, kemudian takwa dan akhlak yang mulia. Nah, itu di semua sistem harus dibangun seperti itu. Siapa yang membangun? Yaitu tadi orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Jika itu sudah terbentuk, ya, mereka dengan yang
dibangun oleh 3 elemen ini, ya, dibangun arahannya adalah anak-anak mereka, karena kan masyarakat merupakan kumpulan daripada keluarga. Iya. Dan negara adalah merupakan kumpulan dari masyarakat. Nah, jika dari keluarga ini baik, menjadi masyarakat yang baik dan akan menjadi negara yang baik. Kan begitu sebetulnya. Nah, ini kalau sudah dari bawahnya tidak baik, ya jangan harap di atasnya juga yang baik. Itu makanya pertama kita harus introspeksi. Kenapa orang-orang yang punya kewenangan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif yang punya kewenangan, kemudian mereka tidak melakukan kewenangannya dengan baik, yaitu hilang keimanannya, ketakwaan dan akhlaknya. Sekarang kalau orang punya keimanan, yakin aja Allah itu Sami'un Basir, Maha melihat dan Maha mengetahui, ya, Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak mungkin ada orang berani menyeleweng, tidak mungkin ada orang berani korupsi. Orang korupsi karena dia merasa tidak ada yang tahu. Ya kan? Nah, kalau dia yakin Allah Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang dia lakukan, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dimanapun dia adanya. Ya. Nah, itu akan seperti itu. Makanya saya pikir sekarang ya kalau kita mau punya pemikiran yang punya semangat tinggi, ya ubah yang sekarang ada, gitu kan? Ubah yang sekarang ada, tapi juga kita harus mempersiapkan dari bawah, kan gitu. Dari bawah juga kan, masya Allah, Allah itu berjanji, ya, keberkahan itu akan Allah berikan terhadap masyarakat yang sebetulnya semuanya bertakwa. Kalau anak halal qura amanu wa taqau, Lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Saya pikir itu. Ya Pak Kiai, jadi ada individu baik, keluarga baik, masyarakat baik, pejabatnya baik yang beriman dan bertakwa tadi. Tapi ini sebenarnya satu fenomena yang mungkin juga pernah kita temukan Pak Kiai, ya, kondisi seperti itu. Tapi praktek korupsi masih ada juga Pak Kiai. Apa kemudian yang membuat itu terjadi? Apakah misalnya karena memang aturan yang tadi berbasis kepada akidah sekuler gitu ya, yang nggak mau campur tangan agama mengatur kehidupan, ataukah ada faktor lain? Ya itu tadi, saya pikir pertama memang sistem yang ada di negara kita ini, wallahu alam kayak apa keadaannya, kita sulit untuk membahas secara detailnya ya, karena memang di berbagai sisi itu seperti itu. Ya Masya Allah, sekarang kalau judi online aja sebetulnya salah satu kementerian bisa menutup gitu, tapi kenapa nggak ditutup? Sehingga kerusakan di mana-mana gitu. Judul itu kan sampai ke anak-anak SMP sekarang sudah melakukan itu. Bahkan justru itu yang namanya polisi, yang namanya anggota DPR, yang namanya pejabat, itu ikutan, kan aneh. Ini Pak Kiai, atau salah tidak misalnya kalau kita sebut bahwa menteri sekalipun itu sebenarnya dia tidak punya kuasa untuk mengatur itu semua. Artinya ada kekuatan besar di belakang mereka yang mengendalikan itu semua sehingga mereka tidak sanggup untuk melakukan penutupan seperti judi online tadi. Kalau menurut saya nggak punya kuasa, nggak punya keberanian dan takut. Tidak punya keberanian dan takut. Takut apa? Takut miskin. Takut miskin. Iya kan, takut miskin. Kalau mereka melaksanakan sebuah ketentuan, kan ketentuannya sudah ada. Undang-undangannya sudah tinggal ada. Dijalankan. Tinggal dijalankan. Katakan dia kemudian dipecat. Ya sudah, kenapa dipecat gitu kan? Tapi kalau banyak orang yang berperilaku seperti itu, maka nggak akan ada berani yang mecat. Jadi lagi-lagi takut miskin. Baik. Satre, ini takut miskin tadi para pejabat kita ya. Karena mereka sudah punya seperangkat aturan yang tinggal dijalankan, mereka nggak bisa menjalankan. Dan kita sinyalir memang di belakang mereka ada kekuatan besar yang mengendalikan mereka dan mereka tidak berani melawan. Satria memandang seperti apa? Betul kan seperti itu? Apakah itu ada kaitannya dengan tadi sistem sekuler yang diterapkan di negeri ini, sehingga kemudian pihak-pihak yang sebenarnya tidak secara kelihatan di depan mata kita, tapi mereka lah yang mengendalikan negeri kita? Iya, tadi saya sudah singgung ya, bahwa tata kelola negeri ini itu tidak sesuai dengan Islam. Berangkat dari situ, produk-produk apapun mengikutinya. At-tabi, ya-tabi. Apa yang diikuti, mengikuti. Sekarang yang diikuti kan sekularisme. Produknya sekularisme. Sebentar ya potong, walaupun tadi secara individu, keluarga, masyarakat itu sudah baik semua, anggaplah seperti itu misalnya gitu ya, tapi masih ada peluang untuk terjerumus pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sangat bisa.
Kenapa? Karena Nabi sendiri mendefinisikan masyarakat, negara juga unik mendefinisikannya. Sebagaimana Nabi contohkan dalam satu hadis tentang safinah, tentang perahu itu. Apa itu masyarakat Islam? Masyarakat Islam itu, tadi mungkin saya akan coba luruskan pendapat Pak Kiai. Yang perasaan, kemudian pemikirannya, aturannya sama. Karena apakah orang yang naik angkot di depan kita itu, dia dikatakan masyarakat Islam? Ternyata pas kita ngobrol di situ, ada yang ke Pasar Bogor, ada yang ke Jakarta, ada yang kemana. Perasaannya berbeda, ada yang pemikiran berbeda. Makanya contohnya di Safinah, di perahu itu. Dia tujuannya sama. Di situ dicontohkan bagaimana seorang yang ada di geladak di atas, dia ingin perlu minum, kemudian dia turun ke bawah untuk mengambil air. Kemudian dia harusnya seperti itu. Tapi yang di atas ini karena capek, malas, cukup saya dari atas, saya lubangi. Akhirnya yang lain akan melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jangan dihancurkan. Jangan dibobol ini geladak ini. Jangan dihancurkan perahu ini. Artinya ada perasaan dan pemikiran aturan yang sama yang akan diraih. Artinya dari situ, dari penjelasan hadis itu, bahwa masyarakat Islam adalah yang perasaan, yang pemikiran, dan aturannya sama. Itu. Sampai akan menghasilkan tadi baru negaranya yang seperti ini. Kenapa? Dia merasa kalau seperti itu ada idroksilabilah, ada kesadaran dirinya dipantau oleh Allah. Saya yakin kalau itu yang terjadi, itu bisa akan bukan hanya mereduksi, akan menghilangkan sebuah kemungkaran. Kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat yang takwa. Ada 3 kan kondisi, pilar itu 3, dalam sistem Islam itu ada 3. Bisa nggak kita coba modifikasi dalam sistem hari ini? Contoh misalnya, pertama ketakwaan individu. Bisa nggak? Saya yakin bisa, kalau ketakwaan individu. Contoh bisa saling menegur, di depan ada orang nongkrong sampai malam, kemudian kita tegur. Ada apa ente? Kata Nabi kan kalau orang nggak ada urusannya setelah Isya tidur aja, gitu Pak Kiai. Akhirnya kalau orang mengerti dan berjalan terus-menerus simultan oleh banyak orang, akhirnya pilar kedua tuh masuk, ada amar ma'ruf dari lingkungan sekitar. Termasuk dalam pendidikan. Terakhir ada negara memberikan sanksi. Nah, yang paling penting Ustaz, saya pikir tadi balik lagi ke negara. Kalau negaranya tadi seperti itu, open terhadap kehidupan itu, peduli, care, itu selesai persoalannya. Negaranya ini kan negara setengah hati. Ini tidak mau dihilangkan, tapi pemasukan ingin ada. Contoh misalnya, tadi dikatakan al-wahan itu, takut mati gitu ya. Takut miskin, takut mati. Artinya apa? Waduh, saya kalau dihadapkan itu saya tidak mau. Walaupun aturan itu mungkin udah berlapis-lapis dan seterusnya. Dan yang paling penting Pak Kiai, saya konsisten dengan jawaban saya. Ini ada ideologi yang menguasai ideologi ini, yang menjaga ideologi ini. Jadi dia butuh kawan di neraka Ustaz, supaya ideologi ini tersebar. Dan yang menjadi dia pahami, penduduk negeri ini yang Muslim itu harus disesatkan sejauh-jauh. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi hari ini yang kita pahami, yang Islam yang boleh diatur-atur saja yang boleh mengatur. Yang untuk mengatur tidak boleh. Kan diatur-atur, pendidikan diatur. Ini boleh. Yang ini nggak boleh. Oh ini informasi, oh ini nggak boleh diatur. Bebaskan aja. Kan seperti itu. Padahal Islam tuh datang tuh untuk mengatur kita, untuk menyelesaikan persoalan kita. Saya pikir di situ term kita. Ya, artinya Ustadz ingin mengatakan bahwa individu, keluarga, masyarakat, kalau semua perasaan pemikirannya baik, tapi kalau aturan yang diterapkan bukan aturan yang baik, aturan yang bersumber dari Islam, maka tidak ada jaminan bahwa ini akan terbentuk sebuah kondisi negara atau negeri yang baik. That's right. Berarti PR-nya adalah pada aturan. Nah, Ustadz Irfan, aturan yang berlaku negeri kita ini kan bukan aturan Islam. Aturan yang sekuler, aturan yang sesuai dengan asas manfaatnya. Selama bermanfaat, dijadikan sebagai aturan. Kalau tidak kan begitu. Nah, dalam Islam bagaimana sebenarnya membuat sebuah kondisi agar masyarakat menjadi baik itu, tadi pemikirannya, perasaannya, termasuk aturannya itu menjadi satu paket, ya satu kesatuan yang betul-betul bisa dijalankan oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Nah, tidak hanya seperti sekarang, mungkin secara individu kita berupaya baik, keluarga juga berupaya baik, tapi karena aturan yang diterapkan bukan aturan yang baik, yang berasal dari Islam, lahirlah masyarakat yang hedonis, masyarakat tadi anak-anak muda yang luar biasa hari ini kerusakan moral. Bagaimana sih? Ya, kita harus sadari ya, manusia itu kan diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Bukan hanya ansih manusianya doang. Jadi manusia diciptakan oleh Allah SWT itu berikut dengan tempat hidupnya, alam semesta.
Kemudian yang ketiga, Allah juga menciptakan manusia dengan tempat hidupnya dan berikut aturannya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau sudah dipahami itu, maka kemudian seorang muslim, apalagi dia pejabat dan penguasa, harus sadar betul bahwa dia dalam menjalani kehidupannya sendiri itu harus sesuai dengan aturan Allah. Apalagi dia menjalani kehidupan untuk mengatur orang banyak, untuk mengatur negara. Wong kita ngatur diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Harus ada orang lain, harus ada pihak lain, harus ada aturan dari yang lain. Coba kalau kita pakai aturan sendiri, maunya tidur terus, maunya makan terus, nggak mau kerja kan gitu. Karena enak terus yang diminta. Sehingga harus ada aturan dari pihak lain. Apalagi ini seorang kepala negara, dia mengatur rakyatnya. Jadi karena kesadaran bahwa dirinya itu nggak sanggup mengatur dirinya, harus ada aturan lain, maka dia harus tahu diri bahwa manusia itu sudah diberikan aturan untuk menjalani kehidupan ini, yaitu aturan dari Allah SWT yang kita sebut dengan syariat Islam. Nah, artinya kalau kemudian aturan untuk mengatur pendidikan, skop yang kecil ya satu bidang, apalagi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia ini berasal dari manusia, manusia itu serba salah, manusia itu serba kurang, manusia itu serba butuh dengan yang lain, maka itu pasti tidak akan bisa. Nah, kesadaran itu yang diperlukan. Jadi kalau lebih tegas lagi yang disebut Kiai tadi, masuk kepada keimanan, masuk kepada tauhid. Kalau dia keimanannya kuat kepada Allah, kalau dia tauhidnya kuat kepada Allah, maka dia akan tegakkan aturan-aturan Allah. Ya, baik. Terakhir, Ustaz. Bagaimana kemudian kita membangun kesadaran? Nah, kan PR tadi kesadaran kan, kesadaran yang belum muncul baik di pejabatnya, di masyarakatnya gitu ya, yang kemudian menjadi kesadaran bersama. Nah, bagaimana kesadaran bersama itu muncul agar kita sama-sama kembali kepada aturan yang baik tadi, agar kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya? Ya, untuk itu kita hanya mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Yad'una ilal khair. Menyeru kepada al-khair, bimakna al-Islam. Rasulullah juga mendakwahkan tentang Islam. Jadi kita sebagai individu, kita sebagai anggota masyarakat, dan kita sebagai komunitas dalam sebuah negara harus tetap istiqomah mendakwahkan Islam sampai tegaknya Islam, atau sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Tidak boleh berhenti. Jadi misalkan tadi ini usia pensiun, tidak ada pensiun dalam dakwah kan gitu. Usia sepuh, tidak ada itu. Pensiunnya kalau udah mati. Ya, pensiunnya kalau sudah meninggal, atau dalam sistem Islam yang sudah tegak pun nggak ada pensiun juga. Tetap dakwah Jadi, juga. tetap dakwah juga. Jadi itu satu-satunya cara adalah istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Baik, kuncinya adalah dakwah. Dakwah. Ya, pada Islam. Baik Pak Kiai, kita sampai di penghujung waktu. Mungkin kita minta closing Pak Kiai ya. Bagaimana kita ingin membentuk ya generasi penerus kita menjadi generasi yang Islami, yang baik, yang mereka terhindar dari berbagai kondisi yang buruk seperti hari ini, termasuk informasi-informasi yang buruk mereka bisa saring ya, sehingga kemudian mereka berperilaku dengan perilaku yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua mereka. Silakan Pak Kiai. Baik. Mestinya semua bersama-sama umat, tidak satu, tidak segolongan, tapi semua berprinsip melaksanakan dan menyampaikan atau mengajarkan prinsip iman, takwa dan akhlak mulia kepada semua. Bukan cuma mengajarkan, tetapi melaksanakan semuanya. Insya Allah itu akan terwujud apa yang kita kehendaki dan juga akan bermanfaat untuk Baik, semua. mengajak, mencontohkan, meneladani begitu Pak Kiai ya. Ya cukup mengajak karena beri contoh juga kepada anak kita. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sadre, silakan. Iya, saya tambahkan ternyata contoh terbaik itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang dibina oleh Nabi diteruskan oleh para sahabat dan para khalifah setelahnya. 14 abad itu kehidupan yang peradaban yang mulia.
Nah, ternyata dalam Islam tuh yang diceritakan bukan pribadi juga, komunitas negara yang memang berperadaban emas. Hanya itu yang bisa memberikan kemuliaan buat kita. Tidak ada yang lain. Akhirnya kita harus bisa merefer, mention bagaimana Nabi mengatur peradaban, membuat peradaban yang mulia. Saya pikir itu. Baik, Bang Adi. Saya saat Irfan closing. Closingnya, jadi mari kita pelajari, kita amalkan, kita laksanakan syariah Islam secara kafah supaya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin. Insyaallah, amin. Baik, ya terima kasih Pak Kiai, Ustaz Ray, Ustaz Irfan, ya Sobat Muslim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan perbincangan kita pada kesempatan ini tentang bagaimana kita berupaya membentengi generasi muda kita dari berbagai informasi-informasi yang bisa menyesatkan mereka, agar mereka tidak kehilangan jati diri mereka, terutama yang Muslim ya, agar jati diri sebagai Muslim mereka bisa bangga amalkan, mereka bisa bangga bahkan dakwahkan ya, ajak kepada yang lain agar Islam dijadikan sebagai satu-satunya nilai yang mereka amalkan. Termasuk ternyata yang tidak kalah penting, bahkan yang sangat penting, bagaimana negeri ini bisa diatur dengan aturan yang baik, itu aturan yang berasal dari Islam. Dengan begitu maka insya Allah seluruh praktek-praktek kehidupan kita akan menjadi baik. Sehingga muaranya adalah bagaimana aturan kita ya diterapkan dengan aturan yang baik, yaitu bersumber dari Islam, sehingga terbentuklah nanti pemikiran, perasaan, dan kondisi-kondisi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita semua insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.